Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Nur Aini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang uji fitokimia saponin. Pertama, definisi saponin. Saponin adalah suatu senyawa kimia yang banyak terdapat dalam berbagai spesies tumbuhan. Senyawa ini merupakan glikosida amfipatik yang dapat mengeluarkan busa jika dikocok dengan kencang di dalam larutan. Busanya bersifat stabil dan tidak mudah hilang. Saponin merupakan salah satu metabolit sekunder yang tersusun dari gula yang berikatan dengan aglikon. Aglikon yang disebut juga dengan sapogenin memiliki struktur yang terdiri dari rantai triterpenoid atau steroid dan bersifat nonpolar. Struktur saponin tersebut menyebabkan saponin bersifat seperti sabun atau deterjen, sehingga saponin disebut sebagai surfaktan alami. Nama saponin diambil dari sifat utamanya, yaitu sapo, yang dalam bahasa Latin berarti sabun. Jenis saponin. Saponin diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu saponin steroid dan saponin triterpenoid. Saponin steroid tersusun atas inti steroid atau C27 dengan molekul karbohidrat. Dapat dihidrolisis menghasilkan saraponin yang digunakan sebagai anti jamur dan dapat berkonjugasi dengan asam glukoronida. Sedangkan untuk saponin triterpenoid, dia tersusun atas inti triterpenoid dengan molekul karbohidrat. Saponin jenis ini dapat dihidrolisis menghasilkan sapogenin. Sapogenin mudah dikristalkan melalui reaksi asetilasi sehingga dapat dimurnikan. Saponin memiliki karakteristik berupa busa bila dikocok dalam air. Saponin mudah larut dalam air dan alkohol tetapi tidak larut dalam eter. Kemudian saponin ini punya rasa pahit dan menyebabkan iritasi. Lalu pada konsentrasi rendah dapat menyebabkan hemolisis sel darah merah. Saponin dalam bentuk larutan sangat encer, lalu bersifat racun bagi hewan berdarah dingin dan biasa digunakan sebagai racun ikan. Racun yang disebabkan oleh saponin ini biasa disebut sebagai sapotoksin. Manfaat saponin. Berbagai penelitian telah menemukan bahwa saponin dapat memberikan efek antitusif dan ekspektoran. Efek antitusif dan ekspektoran ini membantu menyembuhkan batuk. Saponin juga memiliki sifat antiinflamasi yang sudah terbukti efektif untuk menyembuhkan edema pada tikus dan memiliki aktivitas antiinflamasi. Selain itu, senyawa saponin dalam bidang farmasi juga dapat digunakan sebagai antibiotik, anti jamur, dan senyawa anti tumor. Nah, berikut tanaman yang mengandung saponin. Pertama ada lidah buaya dengan nama latin aloe vera, kemudian ginahong atau Andredera cordifolia, lalu pegagan dengan nama latin Centella asiatica, dan ada belimbing wuluh dengan nama latin Averrhoa bilimbi. Uji fitokimia. Fitokimia adalah suatu uji kualitatif untuk mengetahui kandungan kimia berupa metabolit sekunder dari suatu sampel. Uji fitokimia terdiri dari alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, terpenoid, steroid. Menurut Robinson, alasan melakukan uji fitokimia adalah untuk menentukan ciri senyawa aktif penyebab efek racun atau efek yang bermanfaat yang ditunjukkan oleh suatu ekstrak tumbuhan. Lalu uji kadar saponin. Secara kualitatif, uji kadar saponin ini ada uji busa dan uji warna. Untuk sampel yang digunakan untuk uji kadar saponin ini ialah daun belimbing wuluh. Untuk prosedur uji busa, yaitu simplisia sebanyak 0,5 gram dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisikan aquades 10 ml. Lalu dikocok dan ditambahkan 1 tetes larutan asam klorida 2N
Lalu tabung reaksi tersebut didiamkan dan diperhatikan ada atau tidaknya busa stabil. Jika terbentuk busa stabil dengan ketinggian 1-3 cm selama 30 detik, berarti sampel tersebut mengandung saponin. Untuk uji warna, prosedurnya ialah simplisia sebanyak 0,5 gram dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisikan kloroform sebanyak 10 ml. Lalu dipanaskan selama 5 menit dengan penangas air sambil dikocok. Selanjutnya ditambahkan beberapa tetes pereaksi Lb. Jika terbentuk cincin coklat atau violet, maka menunjukkan adanya saponin triterpen. Sedangkan warna hijau atau biru menunjukkan adanya saponin steroid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.